Kairos yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Mazmur 34 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan, ayat 1 dari Mazmur 34 ini berkata dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Pernahkah Daud berpura-pura tidak waras? Dan untuk apa dia berpura-pura tidak waras? Sobat Kairos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Daud diminyaki oleh Samuel untuk menjadi raja, jelas Raja Saul yang saat itu sebagai penguasa sangat membencinya, bahkan berkeinginan untuk membunuhnya. Maka untuk menyelamatkan dirinya, Daud melarikan diri sejauh mungkin, bahkan sampai ke negeri Palestina. Walaupun dikatakan dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 5 dan ayat 13 bahwa Daud mengepalai sepasukan pejuang-pejuang tangguh yang berjumlah 1000 orang, tetapi dia tidak pernah mau memakai pengaruhnya untuk mengajak pasukannya untuk melakukan pemberontakan kepada Saul. Dia hanya mau menjauh dan membiarkan Tuhan menghancurkan Saul jika itu memang kehendak Tuhan, dan menggantikan Saul dengan dirinya sebagai Raja Israel. Dalam pelariannya, Daud benar-benar mengalami kesulitan, dan untuk memenuhi kebutuhannya bersama dengan 2 atau 3 orang pengiringnya, Daud harus meminta roti kepada Ahimelek. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Kairos, bisa kita bayangkan bagaimana berubahnya hidup Daud dari seorang penggembala yang tugasnya hanya menggembalakan kambing dan domba, dan musuh terbesarnya adalah binatang buas yang sesekali datang menyerang. Sekarang dia harus melarikan diri jauh dari kampung halamannya, bahkan sampai ke Gad, negeri Palestina, negeri yang sangat membencinya karena dia berhasil mengalahkan Goliat. Semuanya itu bukan karena keinginannya, tapi karena keinginan Tuhan. Itulah sebabnya Daud tidak memakai kekuatannya dan pengaruhnya. Dia benar-benar hanya bersandar pada pertolongan Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana berbedanya Daud dari kita saat ini. Dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, Daud melihat dan sangat yakin bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling baik. Pada saat semua orang melihat bahwa begitu banyak cobaan dan bahaya yang menerjangnya, Daud melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia melihat betapa kokohnya benteng perlindungan yang disediakan oleh Tuhan. Pada saat banyak orang melihat bahwa tidak mungkin lagi keluar dari begitu banyak pencobaan dan penderitaan hidup, Daud melihat begitu maha kuasanya Allah melindungi orang-orang yang bersandar padanya. Daud melihat Tuhan adalah pemilik kehidupannya, sehingga semuanya dipasrahkan kepada Tuhan. Tuhanlah pemilik hartaku, aku serahkan semuanya untuk diatur demi kemuliaan Tuhan. Aku serahkan pekerjaanku kepada Tuhan, biarlah kebenaran dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalamnya. Daud menyerahkan kehidupannya secara total kepada Allah. Maka saat semuanya telah berlalu dan kehendak Tuhan dinyatakan, dengan lantang dia berkata, karena Tuhan jiwaku
bermegah. Sobat Kairos yang diberkati oleh Tuhan, maka mari serahkan sepenuhnya hidupmu pada Tuhan. Memang hidup dalam Tuhan bukan jaminan bahwa kita bebas dari masalah. Tetapi sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat 9 yang mengatakan, kami ditindas tetapi tidak hancur. Kami habis akal tapi tidak putus asa. Kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan tetapi tidak binasa. Bersama Tuhan kita akan dapat melewati berbagai tantangan dan cobaan. Bersama Tuhan kita akan memperoleh kekuatan yang lebih. Bersama Tuhan kita akan melihat kebahagiaan di masa depan yang akan membuat kita bermegah bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.